Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah semuanya. Untuk pembelajaran IPA kita pada pagi hari ini, teman-teman dapat membuka buku cetak halaman 38. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ketergantungan hewan dan tumbuhan. Nah, teman-teman masih ingat kan apa itu ketergantungan hewan dan poin-poinnya? Yaitu ada simbiosis, yaitu ada tiga macam simbiosis. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke poin ekosistem. Kita masuk ke poin ekosistem. Nah, kita lihat dulu apa itu pengertian dari ekosistem. Pengertian dari ekosistem. Ekosistem adalah tempat. Jadi, pokok poinnya ekosistem itu adalah tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, jadi ekosistem itu adalah tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, pada minggu kemarin Ustazah sudah meminta teman-teman untuk memvideokan apa yang dimaksud dengan ekosistem alam dan ekosistem buatan. Jadi itu termasuk dengan macam-macam. Jadi macam-macam ekosistem itu terbagi dua. Yang pertama ekosistem buatan dan ekosistem alami. Oke. Kita lihat satu-satu, yaitu ekosistem alami. Kita lihat ekosistem alami. Apa itu yang dimaksud dengan ekosistem alami? Nah, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah sebagai akibat adanya hubungan timbal balik. Oke, adanya hubungan timbal balik. Nah, jadi ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah. Apa contohnya? Contoh dari ekosistem alami adalah yang pertama ada sawah. Yang alami ada danau, ada hutan, gurun, laut, dan lain-lain. Nah, ekosistem alam itu terbagi dua bagian. Nah, ekosistem alam ini terbagi dua bagian, yaitu ekosistem air, yang kedua ekosistem darat. Nah, kita lihat poin yang pertama. Ekosistem air. Nah, apa yang dimaksud dengan ekosistem air? Ekosistem air adalah ekosistem yang lingkungannya didominasi air. Nah, jadi yang didominasikan oleh air, yang banyak sekali airnya.
sebagai habitat makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi, ekosistem air itu adalah ekosistem yang lingkungannya didominasi oleh air sebagai habitat makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oke, yang kedua yaitu ekosistem darat. Oke, kita lihat yang kedua. Kita lihat poin yang kedua yaitu ekosistem darat. Apa yang dimaksud dengan ekosistem darat? Nah, ekosistem air itu ekosistem yang didominasi oleh air, sedangkan ekosistem darat adalah ekosistem yang faktor lingkungannya didominasi oleh daratan. Oke, kalau yang ekosistem air yang didominasi oleh air, sedangkan ekosistem darat yang didominasi oleh daratan. Oke, kita masuk ke ekosistem yang kedua, yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan. Apa itu yang dimaksud dengan ekosistem buatan? Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk secara sengaja oleh manusia untuk tujuan tertentu. Oke, jadi ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk secara sengaja oleh manusia untuk tujuan tertentu. Kita lihat contohnya. Kita lihat contoh ekosistem buatan, yaitu apa yang dibuat sengaja oleh manusia. Yang pertama itu ada kebun. Nah, teman-teman pasti tahu kebun gunanya untuk apa kan? Yang kedua ada kolam ikan. Yang ketiga ada akuarium. Yang keempat ada waduk. Dan yang kelima ada sawah. Oke, jadi teman-teman bisa melihat yang ekosistem buatan itu yang dibuat oleh manusia secara sengaja untuk tujuan dan kepentingan dia tertentu, yaitu yang pertama ada kebun, ada kolam ikan, ada akuarium, dan waduk, dan sawah. Oke, kita lihat poin selanjutnya yaitu komponen penyusun ekosistem. Nah, apa-apa saja komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem alami dan buatan? Itu kalau komponen penyusun ekosistem ini itu terbagi dua. Yang pertama ada komponen biotik. Yang kedua ada komponen abiotik. Oke, kita lihat satu-satu. Kita lihat poin 1, yaitu komponen biotik. Apa itu yang dimaksud dengan komponen biotik? Itu semua benda yang hidup seperti hewan dan tumbuhan dia memiliki produsen
konsumen, pengurai yang berperan dalam rantai makanan. Itu dia yang dimaksud dengan komponen biotik. Nah, kita lihat poin yang kedua, yaitu komponen abiotik. Apa yang dimaksud dengan komponen abiotik? Yaitu semua benda yang tidak hidup. Semua benda yang tidak hidup, contohnya apa? Batu, air, tanah, udara, dan lain-lain. Oke, itu dia yang komponen biotik adalah semua benda yang hidup, yang meliputi hewan dan tumbuhan yang memiliki produsen, konsumen, penguraian, dan berperan dalam rantai makanan. Oke, demikian dulu untuk penjelasan ekosistem kita. Untuk poin selanjutnya nanti kita akan mengurai tentang komponen biotik. Itu kita sudah masuk ke rantai makanan nanti. Jadi Ustazah menerangkan hanya di bagian ekosistem dulu. Oke, bagian ekosistem. Apa itu yang dimaksud dengan ekosistem? Berapa macam ekosistem itu? Apa yang termasuk dalam ekosistem alami? Apa yang termasuk dalam ekosistem buatan? Nah, dalam ekosistem alami itu juga ada poin-poinnya, ada 2, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, ada ekosistem buatan. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam ekosistem buatan? Nah, dalam ekosistem itu ada komponen-komponen penyusunnya, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa yang dimaksud dengan komponen biotik dan apa yang dimaksud dengan komponen abiotik? Oke, teman-teman, untuk tugas teman-teman adalah dari penjelasan Ustazah, teman-teman dapat membuat ringkasannya di dalam buku catatan atau buku latihan IPA-nya tentang ekosistem. Jadi teman-teman dapat meringkas atau membuatnya kembali di dalam buku catatannya. Nah, untuk buku catatan, teman-teman diharapkan memakai tulisan tegak bersambung. Jadi tulisan tegak bersambung yang rapi, yang indah dilihat dan yang bisa Ustazah baca dengan baik. Nah, demikian untuk tugasnya dan untuk penjelasannya tentang ekosistem. Teman-teman, bagi yang kurang paham atau yang kurang mengerti, teman-teman dapat menjapri Ustazah. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.